Sekali lagi katakan, Bapa mengasihimu. Buka hatimu, buka pikiranmu, supaya Anda bisa memahami apa yang diinginkan Bapa untuk kamu dengar hari ini. Beberapa minggu ini kamu terus belajar satu hal yang penting tentang Matius 28 ayat 19, yaitu tentang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Bapa, dengar ini baik. Yang diinginkan dan dirindukan oleh Bapa adalah engkau menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Saya ingin mengingatkan kamu lagi. Ketika Adam itu diciptakan pertama kali, dia menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Bapa. Yang serupa dan segambar dengan Bapa artinya apa, saudaraku? Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, pengertian, keperkasaan, roh pengenalan akan Bapa, dan roh takut dan gentar akan Bapa itu melimpah dalam hidup dia. Itu yang disebut dengan serupa dan segambar dengan Bapa. Bukan hanya face, bukan hanya fisik. Bicara keserupaan dengan Bapa, bicara tentang apa yang ada pada Bapa, itu pula yang ada di dalam diri Adam. Di dalam diri Adam ada roh Bapa. Di dalam diri Adam ada apa? Ada hikmat, pengertian, ada pengetahuan, ada nasihat. Yesaya 11 ayat yang pertama dan kedua berkata, satu tunas akan tumbuh. Di situ ada roh Tuhan, roh hikmat, nasihat, pengertian, keperkasaan, roh pengenalan akan Bapa dan roh takut dan gentar akan Bapa ada pada dirinya. Saudara, Adam seperti itu. Lihat, itu yang disebut dengan serupa dan segambar dengan Bapa. Tapi ketika dosa itu menguasai Adam, apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang disebut dengan keserupaan dengan Bapa. Roma berkata, sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan, kalau dalam bahasa Alkitab. Bisa nangkap? Telah kehilangan keserupaannya dengan Bapa. Lihat, manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan keserupaannya dengan pencipta itu. Manusia telah kehilangan itu, kakak. Nah, singkat cerita saya ingin sampaikan kepada kamu untuk mengingatkan kamu kembali. Manusia berjuang untuk selamat dengan caranya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa. Kehilangan hikmat, pengertian, pengetahuan, pengenalan yang benar akan dia hidup itu hilang, kak. Semuanya mereka tidak tahu. Pencipta itu seperti apa mereka tidak tahu. Manusia meraih-raih seperti apa pencipta itu. Maka ditemukanlah bintang, bulan, matahari dan mereka menyembahnya. Mereka menemukan pohon yang besar. Mereka menemukan batu yang besar. Mereka menemukan gunung yang besar dan mereka menyembah kepada benda-benda itu. Padahal itu bukan pencipta. Artinya apa, saudaraku? Anda harus tahu bahwa manusia berjuang untuk selamat dengan caranya, tapi mereka tidak menemukannya. Kenapa? Manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan hikmatnya. Telah kehilangan pengertian akan Bapa. Mereka telah kehilangan yang paling berharga dalam hidup mereka, kakak. Apakah Bapa meninggalkan manusia mencari sendiri keselamatan itu, saudara? Kakak, kalau kamu baca dalam Alkitab, Bapa sebenarnya membiarkan itu terjadi. Makanya dia turun menegakkan salib untuk menyatakan penyesalannya. Apakah Bapa membiarkan 100%? Saya percaya tidak, kakak. Setuju, katakan amin. Buktinya Bapa bangkitkan Nuh. Buktinya Bapa bangkitkan siapa? Ada Henok lah. Ada siapa lagi? Ada Musa. Bapa bangkitkan orang-orang yang luar biasa. Hakim-hakim, nabi-nabi. Untuk apa? Supaya manusia bisa melihat dan melihat Bapa lagi. Manusia bisa tahu kembali pulang dengan selamat. Setuju, katakan amin. Lihat. Tetap saja manusia terus hidup dalam dosa. Singkat cerita, Bapa tahu sudah waktunya untuk dia turun ke bumi. Agar manusia bisa diberi anugerah. Supaya mereka bisa pulang dengan selamat. Maka diberilah tiket anugerah. Mereka tidak perlu mati.
seperti dirinya di Golgota. Mereka percaya kepada dia, mereka menerima anugerah. Anugerah itu adalah pengampunan. Salib ditegakkan. Salib itu kamu lihat menyatakan dua hal, Kak. Yang pertama, salib itu menyatakan penyesalan Bapa. Menyatakan apa? Bapa menyesal membiarkan anak-anak manusia hidup terus di dalam dosa dan kutuk yang dilepaskan oleh Bapa kepada Adam dan Hawa. Yaitu apa? Kesengsaraan, penderitaan, kesusahan yang sangat amat. Penyesalannya Bapa. Yang kedua, penyesalan itu kakak melahirkan yang namanya pengampunan. Maka setiap mereka yang percaya kepada Bapa dan percaya bahwa yang mati di Golgota adalah Dia yang kudus dan yang benar, dia diberi pengampunan. Amin. Pengampunan itu kamu pakai dan kamu pergunakan untuk kamu bisa melangkah menuju kepada keselamatan yang ada di sana. Makanya Filipi pasal 2 bilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Setuju, katakan amin. Jadi bukannya sekedar lu percaya, habis itu lu duduk kalau di situ santai-santai tinggal tunggu mati. Tidak kakak, Anda harus mengerjakan keselamatan. Kenapa? Kamu telah menerima pengampunan itu, maka kamu harus mengerjakan keselamatan itu supaya lu bisa sampai dengan selamat di tujuan sana. Itu baru disebut kamu menerima keselamatan secara penuh. Kalau kamu sudah sampai di tempat tujuan. Masih ingat kan perumpamaan dari Undana pergi ke Batu Gadera, masih ingat? Kamu dari Undana berdoa, Bapak tolong saya, jaga saya, lindungi saya supaya saya sampai di Batu Gadera dengan selamat. Apakah kamu sudah selamat? Belum. Tapi imanmu sudah berkata bahwa kamu selamat. Ada amin? Kau sudah percaya bahwa kau sudah selamat. Kau sudah percaya, tapi sudah terima keselamatan? Belum, kau belum sampai tujuan. Nah. Maka lu berjalan dari Undana, naik motor, ngeng. Sepanjang jalan ada namanya rambu-rambu. Ada namanya aturan-aturan yang harus lu ikuti dan taati. Supaya lu sampai dengan selamat. Lu jalan, lu mengikuti semua aturan yang ada. Maka lu sampai di Batu Gadera dengan selamat. Maka lu bilang, Bapak terima kasih, beta su sampai dengan selamat. Itulah keselamatan yang utuh. Sepanjang lu dari Undana, itulah proses engkau mengerjakan keselamatanmu. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap? Maka manusia menerima anugerah, sukacita. Amin, haleluya. Akhirnya saya bisa memiliki jalan untuk saya bisa pulang. Karena yang saya percayai, dialah jalan, dialah yang benar, dialah hidup itu sendiri. Setuju, katakan amin. Maka ketika saya percaya, saya pasti bisa selamat. Tapi tidak langsung terima keselamatan secara penuh, Kak. Kau harus mengerjakan dulu. Kau harus melakukan apa yang dia perintahkan selama lu di bumi. Bisa nangkap sampai sini? Maka dia bilang apa? Pergi dulu, jadikan dulu semua bangsa apa dulu? Murid kakak. Mereka yang percaya, mereka harus diajar, mereka harus dididik, mereka harus dibina. Supaya mereka menjadi murid. Ketika mereka menjadi murid, mereka berhasil keluar dari setiap proses hidup. Lukas 6 ayat 40 berkata, tidak ada seorang murid yang akan sama seperti gurunya. Tetapi ketika seorang murid itu selesai mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang murid, maka dia akan jadi sama seperti gurunya. Itu target Bapak. Kamu kembali pada posisi semula. Jadi bukan hanya sekedar kamu percaya di situ, langsung. Kakak, ada proses, Bapak kasih tinggal proses. Semua orang ngomong, the great mission. Satu misi terbesar, yaitu pergi jadikanlah semua bangsa murid. Mereka bikin KKR, mereka bikin KPI, mereka bikin penginjilan A, B, C. Kakak lihat, target Bapak kita bukan masalah KKR atau KPI itu salah, tidak. Tapi lihat target Bapak kita, memuridkan orang. Membuat orang menjadi muridnya Bapak kita. Setuju, katakan amin. Persoalannya, saya lanjut. Untuk bisa jadi murid, itu tidak segampang yang kita pikir. Bukan datang terima Yesus, habis itu langsung jadi murid. Kakak, ada 5. Yang pertama, kau harus bisa menyalipkan lupun daging. Salibkan daging. Di dalam tubuh kita itu ada keinginan daging. Ada keinginan mata. Ada keangkuhan hidup. Ada birahi. Atau hawa nafsu. Nafsu jahat, nafsu orang muda. Salibkan. Atau matikan semuanya itu.
baru bisa jadi murid. 2, tinggalkan semua yang menjadi milik kepunyaanmu, yang mengikat engkau. Semua yang bersifat jasmani, yang mengikat kamu. Tinggalkan semuanya. 3, kamu harus bisa apa? Melepaskan semua yang paling kau cintai dalam lubuk diri. Papamu, mamamu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, sahabat, teman, dan semua sekeliling kamu. Kata Alkitab, kalau kamu menjadi muridku, bencilah papamu, bencilah mamamu, bencilah saudaramu laki-laki, bencilah saudaramu perempuan. Apakah Bapak kita mengajarkan kebencian terhadap orang? Tidak, kakak. Tapi itu kiasan, sebuah gambaran bahwa engkau tidak boleh terikat dengan siapapun. Tidak ada satupun yang engkau cintai selain Bapa. Setuju, katakan amin. Maka dia bilang, lepaskan semuanya. Tidak boleh ada yang lain selain dirinya. Setuju, katakan amin. Yang keempat, saudaraku, kamu harus bisa menghasilkan buah. Mau menghasilkan buah ke mana? Hidup ke setan. Yang kelima, saudara, kamu harus memiliki kasih. Oh, kamu langsung bilang kasih itu panjang sabar. Salah. Kasih itu adalah Bapa. Buah kasih itu panjang sabar. Jadi jangan salah. Setuju, katakan amin. Kasih itu siapa? Makanya 1 Yohanes berkata, God is love. Allah adalah kasih. Bapa adalah kasih itu. Jadi siapa yang memiliki kasih, dia akan menghasilkan buah kasih. Yaitu panjang sabar, lemah lembut, tidak cemburu, tidak pendendam. Bisa nangkap sampai di sini? Jadi yang kamu 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, kasih itu ini, itu buah, Kak. Tapi kasih itu sendiri itu apa dan siapa? Yaitu Bapa itu sendiri. Setuju, katakan amin. Kalau kau punya kasih, kau akan tahu mengasihi Bapa itu seperti apa, Kak. Nah, untuk bisa memiliki kasih kan tidak gampang, kakak. Kamu harus bisa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang saya tanya kamu, apakah kamu sudah mengasihi penciptamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu? Saya sudah, Kak Victor, saya melakukan ini. Kakak, bukan soal kegiatan rohani yang bisa membuktikan lu mengasihi Bapak saya. Ada banyak orang melakukan banyak kegiatan rohani tapi munafiknya minta ampun. Omong di depan, ketawa, tapi hati. Siapa yang tahu lupung hati? Kasih tahu. Hanya 3 yang tahu. Kau, pertama Bapa, kedua kau, ketiga setan. Makanya ketika hatimu tidak beres, setan yang dekat-dekat dengan lu. Tapi ketika hatimu bersih, Bapa dekat dengan kamu. Makanya milikilah hati yang benar, saudaraku. 5 ini saja orang mau jadi murid. Susahnya kayak apa? Habis segampang itu orang berkata langsung jadi murid Kristus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Berproses dulu. Untuk kau daftar menjadi seorang mahasiswa di UT. Atau kau langsung hubungi kakak Indi. Kemudian langsung begini. Saya jadi mahasiswa UT. Tanpa ada syarat. Tanpa ada dokumen administrasi yang harus lu penuhi. Sebagai satu syarat. Untuk lu bisa masuk ke UT. UT itu universitas terbuka yang terbaik. Jadi kamu bisa bayangkan. Amin dulu. Dengar ini baik-baik. Langsung Kak? Tidak Kakak ini langsung telepon bilang begini. Ya syaratnya begini Kak ya. Nanti kakak siapkan lampiran begini. 1. Kemudian begini 2, 3. Kemudian uangnya pertama sekian. Semester sekian. Kalau kakak setuju kita daftar. Oke. Ada syarat. Bukan hanya bel-bel saja, kakak beta mau daftar. Kakak daftar beb nama situ sudah. Langsung goleh. Kakak semuanya orang mau masuk apapun juga ada syarat. Dan ada ujian, ada tes Kak. Engkau memenuhi persyaratan itu, baru engkau dikatakan lolos masuk ke dalam satu perguruan tinggi. Ini lebih dari perguruan tinggi ini. Murid pencipta yang maha kuasa. Habis itu kau enteng-enteng saja. Oh karena kita penuh anugerah kasih karunia. Jadi aman saja. Dia mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sekarang lu harus mengerti dia. Bukan dia yang kau suruh mengerti kau terus. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kamu yang sekarang harus mengerti penciptamu. 1, 2, 3. Jangan lu paksa Bapak. Bapak kau yang paling mengerti. Sudah Bapak beta pakai jalan potong saja. Kan Bapak beta orang dalam tuh. Urusan Bapak saya, pemerintahan Alfa dan Omega, tidak ada urusan orang dalam. Urusan yang menentukan kau ada layak atau tidak, itu kamu itu. Kamu mentaati hukum peraturannya Bapak atau tidak? Selama engkau tidak mentaati hukum dan perintahnya Bapak, lu mau pakai orang dalam.
Hei, kasih tahu lu mimpi kau. Ini bukan dunia kak, ini kelasnya sorga. Kasih tahu ini kelasnya beda. Ini tidak ada KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak ada urusan-urusan. Karena bilang, beta dekat dengan Bapak tuh aman, semain mata. Beta kenal dia. Padahal lu hanya cuma ngomong sekedar tahu, bukan mengenal. Dengar ini baik kakak. Untuk bisa jadi murid susah. Plus, ada lagi penghalang-penghalang yang akan terus menghalangi anak-anak manusia untuk menjadi murid Bapa. Minggu lalu kamu belajar beberapa minggu. Yang pertama tentang hati. Ada tentang saya kasih kamu di sini kan tentang ayat penabur. Hati yang seperti apa yang harus kamu miliki supaya kamu siap menjadi muridnya Bapa. Hati yang subur untuk bisa menerima sabda Bapa dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada amin? Bukan hati seperti benih yang jatuh di mana? Pinggir jalan. Baru dengar langsung setan fadok. Habis. Habis itu apa lagi? Benih jatuh di mana? Di batu-batu dulu. Batu-batu kau langsung semak duri. Batu-batu dulu. Dia dengar firman Tuhan, dia ketawa-ketawa. Yes! Ada amin. Yes. Pokoknya dia paling semangat sudah. Anda mau berubah? Yes! Mau jadi agen kerajaan sorga? Yes. Mau jadi agen perubahan di Kota Kupang? Yes! Mau jadi pembawa perubahan di Papua? Yes. Ini orang ini jatuh di tanah yang berbatu-batu begini nih. Menerima cepat-cepat dengan sukacita, tetapi mati duluan. Kenapa? Dia tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Dia punya tanah itu sepotong batu yang banyak. Yang keempat, yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar, semak duri, bukan semak duri. Bertumbuh baik, berakar baik, tambah besar, tambah ini semak duri menghimpit, tambah besar, tambah menghimpit. Himpitan dari semak duri diumpamakan kata Alkitab adalah hal-hal dunia dan kekhawatiran. Hati-hati, lu semangat. Pas mau berbunga, duri bilang gini, tidak boleh berbuah. Kenapa? Ada kekhawatiran dunia. Ada inilah. Yang keempat, hati yang seperti apa yang Bapak mau. Supaya lu bisa jadi muridnya Bapak. Hati seperti tanah yang subur. Waktu benih itu jatuh, dia bertumbuh dengan baik, dia berakar dengan baik, dan dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Setuju katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu, pakai otak ya, ingat pakai otak. Jadi lihat lupung hati ini sampai di mana lupa hati ini. Bukan lupa hati lu langsung bayangkan ada buah hati di sini yang orang gambar buah hati begini. Itu hasil karya orang ya. Tapi yang sebenarnya dalam lubuk hati ini tidak ada bilang begini. Bisa ngerti itu hasil karya orang. Jadi hati jangan penuh dengan kemunafikan, apalagi kefasikan. Bapak paling benci orang fasik. Kenapa Bapak paling benci orang fasik? Orang fasik itu tahu banyak, tahu tentang Bapak, tahu yang benar, tapi dia tidak mau hidup di dalam Bapak. Itu paling dibenci oleh Bapak. Makanya kenapa dia bilang jangan menuruti nasihat orang fasik. Kamu disebut berbahagia kalau kamu tidak menuruti nasihat orang fasik. Makanya kenapa ketika kau minta nasihat, kau harus tahu orang itu yang memberi nasihat itu dia pun hidup. Bibit, bebet, dan bobotnya. Bagaimana dia pun hidup, bagaimana dia bisa berjuang dan bisa survive. Dia bisa kuat, dia bisa strong, dia bisa melewati semua kejatuhannya, dia bisa bangkit, dia bisa terus berjuang bersama dengan yang hidup itu. Baru kau bisa minta ke sendiri, kakak nasihat dulu. Gitu. Ya dong. Amin. Bisa nangkap. Jangan lu hanya pikir dia khotbah bagus. Karena dia punya status anak hamba Tuhan, penginjil, pendeta. Semua lu curhat habis. Iya, beta pernah curhat ada satu pendeta. Hamba Tuhan lah, pendeta kok hamba Tuhan. Tapi dia cerita, kita curhat apa dia cerita. Hei saya tahu itu kau kakak Victor Purasia. Padahal beta sudah ada cerita rahasia, hanya cerita. Sejak saat itu saya tidak pernah cerita dan sapa-sapa. Diaman. Mau apa juga saya diam-diam. Biar. Karena kata sudah tahu orang puas hati, bisa nangkat. Makanya mulut ini jangan cepat-cepat langsung omong di orang. Kalau memang bisa diselesaikan dengan baik. Setuju kata-kata amin. Karena kau tidak tahu kau punya kawan itu besok-besok jadi lawan. Hari ini kau baik,
Semua hal. Lu pun tetap bengeng, semua tuh lu cerita habis. Lu pun luar dalam lu cerita habis. Satu ketika tiba-tiba dia jadi musuhnya lu. Hah? Karena mana? Dia tahu lu pun semua-semuanya. Kasih sebelah kiri kananmu. Makanya pakai otak. Dalamnya hati orang siapa yang tahu. Bisa nangkap sampai sini. Yang berikut kakak, minggu lalu Anda belajar tentang yang menghalangi orang untuk bisa menjadi murid Bapak adalah tentang kekhawatiran. Ini hal yang kedua, khawatir. Kekhawatiran yang dimaksudkan Bapak itu apa coba? Kamu termasuk orang yang khawatir, yang memotivasi kamu. Ini khawatir nih, saya ini takut besok saja mau ini, kayaknya begini. Maka lu termotivasi untuk buat sesuatu supaya tidak jadi seperti itu. Itu berarti khawatir yang memotivasi. Atau kamu khawatir yang melahirkan kecemasan, melahirkan ketakutan. Yang Bapak bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, itu kekhawatiran yang telah menjadi kecemasan dan ketakutan. Kamu di mana? Kamu khawatir itu normal, Kak. Menurut penelitian itu kekhawatiran itu normal. Setiap orang ketika merespon sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang didengar, pasti langsung khawatir itu muncul. Tapi persoalannya, dia bisa mengelola kekhawatiran itu menjadi motivasi buat dia untuk bisa menyelesaikan masalah, atau dia terlalu khawatir dan akhirnya melahirkan kecemasan dan ketakutan. Nah, kamu di mana? Kalau kamu melahirkan kecemasan dan ketakutan dari kekhawatiranmu, maka kau harus bertobat malam ini. Kenapa? Kau tidak akan pernah bisa menjadi muridnya Bapak saya. Bisa nangkap? Karena orang mau jadi murid Bapak, dia respon ada masalah, ketika dia melihat sesuatu, ketika dia mendengar sesuatu, memang dia khawatir. Tapi kekhawatiran itu memotivasi dia untuk bisa menyelesaikan masalah. Orang ini bisa jadi murid Bapak saya. Setuju, katakan amin. Iya dong, kasih tahu. Harus jadi orang yang mampu menyelesaikan kekhawatiran itu sendiri. 1, 2, 3. Yang ketiga malam ini. Zona nyaman. Kasih tahu, zona nyaman. Ngomong kuat, zona nyaman. Yang pertama hati. Yang kedua apa? Kekhawatiran. Yang ketiga, zona nyaman. Paling buat orang tidak bisa jadi muridnya Bapak. Sekarang pertanyaannya, apa itu zona nyaman? Ada yang tahu? Ada yang tahu zona nyaman? Katakan sebelah kiri kananmu. Kau sudah nyaman kah sekarang? Zona nyaman itu artinya begini. Keadaan nyaman, keadaan yang aman dalam situasi kamu saat ini. Jadi kamu dalam keadaan apapun hari ini, kamu di tempat kerja kah, kamu bersama teman kah, atau dalam kehidupan kamu sehari-hari itu kamu sudah rasa nyaman dan aman. Ada yang sudah rasa sekarang? Ketika dia kerja, beta sudah rasa aman dan nyaman di sini. Beta rasa beta bisa kemana-mana, beta aman dan nyaman. Bisa tahu? Bisa nangkap sampai sini? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kamu sudah aman dan nyaman di mana? Dengan temanmu? Dengan papamu, mamamu, keluargamu? Beta sudah bisa enak, beta hanya bisa dan dia. Kan kadang-kadang kalau beta bagi-bagi sesuatu itu, Kak minta maaf ya, beta sudah nyaman di itu orang. Beta hanya bisa ini sah. Berarti dia sudah punya zona nyaman sendiri dengan ini orang. Begitu. Tapi kalau dia bergabung di itu, dia sudah nyaman. Begitu. Saya nangkap kok. Kayak beberapa minggu lalu saya rombak badan pengurus. Harus di sini, pindah di sini, pindah di sini. Ada langsung WA saya. Ini orang-orang begini Kak, beta sudah nyaman ya Kak ya. Pokoknya beta X. Yang ini. Begini. Orang masing-masing orang punya zona nyaman masing-masing. Bisa nangkap tidak? Anda tanpa sadar Anda punya zona nyaman loh. Anda ketika mau bergaul dengan orang lain Anda kerasa ragu, takut. Kenapa? Anda punya zona nyaman sendiri. Anda sudah nyaman dengan ini. Anda sudah nyaman dengan keadaan ini. Anda sudah nyaman di tempat kerja yang ini. Ketika mau pergi ke tempat kerja yang lain, yang baru, Anda mulai rasa risih, takut, ragu. Zona nyaman. Jadi ketika kamu memiliki zona nyaman dalam hidupmu, yang akan terlahir dalam diri kamu adalah ketakutan dan keraguan-raguan. Sekali lagi, zona nyaman melahirkan ketakutan dan keraguan. 1, 2, 3.
Ngomong kuat. Kalau lu sudah nyaman dan lu pun kawan yang sudah lama begini, tiba-tiba lu mau kawan dengan teman yang baru, lu ragu-ragu, lu takut. Kalau. Kenapa? Kau sudah punya zona nyaman dengan temanmu. Ketika kamu berada di zona nyaman, maka akan cenderung tidak terlalu tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Atau mencapai yang lebih banyak hal di dalam zona tersebut. Kalau kamu sudah ada di zona nyaman, kamu tidak akan pernah tertarik dengan hal-hal yang lain. Hanya ini sah. Sekali lagi. Kalau kamu sudah ada di zona nyaman, kamu tidak akan pernah tertarik dengan hal-hal yang lain. Ngomong kuat, tidak tertarik. 1, 2, 3. Ngomong kuat, tidak tertarik. Tadi kesaksian anak muda yang ganteng tadi itu, namanya Yandri. Ya toh? Ditegur Tuhan dulu masih bersyukur toh, untuk kembali. Masih bersyukur. Amin. Bisa nangka tidak? Kenapa? Dia sudah terlalu nyaman, Kak. Dia mau datang, dia ragu dan takut. Ada bayang-bayang masa lalu. Lihat, orang di zona nyaman juga untuk melangkah ke hal yang baru, padahal sudah lama tapi mau masuk ke hal yang baru, akan terbayang-bayang dengan masa lalu. Makanya di dalam zona nyaman itu ada salah satu unsur yang namanya traumatik. Sekali lagi, di dalam kamu punya zona nyaman itu ada satu unsur namanya traumatik. Sehingga ketika kamu mau melangkah kepada hal yang baru, itu hal yang traumatik itu, sesuatu yang membekas dalam pikiran kamu, itu akan masuk lagi seperti bayangan hitam yang masuk, merasuki kamu, mengingatkan kamu kembali. Kalau saya kembali, don't terima beta ko sonde. Begitu. Sudah di luar nyaman. Kan saya pernah bersaksi di sini. Ada anak saya, anak rohani. Ini saudara, ini dong, beda marga tapi dong satu keluar ini orang Alor ini. Satu di Kefa, satu di Atambuasan. Mereka dua ini mau ketemu saya puasa. Mereka bilang begini, kita ketemu, dia mau pukul kita, kita terima saja. Jadi dia saudara satu bilang begini, sudah, beta percaya Kak Fiksu berubah ini. Oh, tapi beta ketakut nah, beta ke trauma nah, beta ke rasa sonde nyaman. Sudah kita kasih berani, kita pun diri. Mereka datang hari Minggu di sini. Dari Kefa, dari Atambua mereka datang mau lihat saya. Tapi saya masih berdoa jam 3 berdoa. Hasil itu istri saya bilang gini, kakak ini ada tamu. Dia bilang begini, jangan kasih tahu ketompu nama Bilang ada tamu sah. Oke, beta sudah tahu itu ini toh. Iya, kok ada yang SMS saya nah? Bilang ada yang mau datang ketemu saya. Saya buka pintu bilang salam, kakak jamara kakek. Dia mulai bilang salam, bilang kakek jamara ketemu begini. Aman saya, duduk ketemu omong ju santai saya. Lihat, ada masa traumatik karena dulu beta terlalu jahat. Dan mereka masih bawa beta pun jahat itu sampai hari ini. Nanti Kafik marah lah, lu kawin sudah ada anak, mana beta mau marah-marah lu lagi. Kan sonde itu kecuali lu buat salah. Sekarang kalau sudah tahu salah, kita hajar siapapun lu. Lu punya istri kayak lu punya suami kayak, lu punya jabatan di lupung kantor kayak, salah. Tidak ada bilang gini, oh karena dia yang memberi banyak jadi ini. Oh karena dia ini. Sampai ada. Di mata Bapa saya semua sama. Setuju katakan amin. Salah katakan salah. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Itu harus. Jangan karena ini orang selalu memberi ini karena donatur besar jadi apa? Tidak ada. Salah ya salah. Setuju katakan amin. Amin. Wih, datang takut. Lihat, dorang punya kenyamanan itu adalah apa? Mereka tahu Kak Victor jahat, keras, dan kalau dia omong itu pedis. Dan itu bisa merasuk sampai tubuh jiwa dan roh. Dan itu akan terbawa sampai lu mati mangkali. Kenapa? Doa akan ingat terus beta pun kata-kata ini. Memang setan betul-betul. Ini kata-kata akhirnya jadi setan bodong. Saya juga rasa berdosa akhirnya. Akhirnya minta maaf sama bapak saya. Sudah cukup, sudah jangan ke dulu terus toh. Begitu. Itu traumatik Kak. Dan mereka bawa terus. Ketika mereka sudah nyaman di mereka pun lingkungan, ditegur bapak, baru mereka mau datang tuh takut sekali. Untuk untuk keluar dari zona nyaman, ada masa traumatik yang harus kau lewati kakak. Saudara yang dikasih oleh Bapa, dengar ini baik. Zona nyaman itu tidak baik.
Kenapa? Kamu tidak akan menjadi pribadi yang lebih unggul. Kenapa? Lu sudah ada di zona nyaman. Lu sudah merasa puas dengan keadaan lu hari ini. Itu normalnya. Lu sudah bilang cukup sudah, beta su pas begini. Ada orang yang pelayanan, beta su cukup pelayanan begini, beta rasa Tuhan kehendak begini. Bapak kita mau lebih, yaitu apa? Kau mengasihi dia lebih dari segalanya. Ada amin? Kalau hari ini lu merasa lu pelayanan sudah oke, lu pelayanan sudah bagus, lu sudah bisa jangkau jiwa, lu sudah pelayanan di mana saja ada lu pemuka. Saya mau bilang sama lu, belum cukup Kak. Dia mau hidup lu mengasihi dia segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kamu. Setuju katakan amin? Lebih. Jadi jangan nyaman dengan kau punya apa yang kau punya hari ini. Tidak boleh Kak. Zona nyaman menghalangi kamu untuk berani melangkah keluar menjadi muridnya Bapa. Kamu akan kesulitan ketika kamu nyaman terus dengan keadaan kamu. Mau salibkan daging, takut. Mau tinggalkan semua, takut. Bapak bilang putuskan. Ragu-ragu. Salibkan daging. Nah itu zona nyaman. Lu sudah nyaman dan lu pun daging. Makanya kedagingan semua. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kedagingan. Omong kuat. Omong kuat tidak apa-apa. Saya mau kasih tahu kamu ya. Sudah terlalu nyaman dengan kedagingan ini. Sampai Bapak ketuk pintu hatimu. Kau sudah sadar. Kamu tidak pernah sadar kakak. Kakak tiap hari dia ketuk pintu kakak. Wahyu 3. Buka. Wahyu 3 ayat 20. Orang kalau sudah di zona nyaman, mata buta, telinga tuli. Mata buta, telinga tuli. Lebih condong ke telinga tuli. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Lihat, aku huruf besar, Bapa yang hidup itu. Ketuk tiap hari di pintu hatimu. Dia ketuk tiap hari. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, kata Bapa, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, Basong sadar tidak? Kalian sadar tidak? Bapa saya ketuk tiap hari pintu hati kamu, supaya kamu buka hatimu dan dia masuk. Tapi karena katong rasa, karena katong tahu bahwa dia tuh ketuk pintu. Kakak, kamu tuh rasa hanya kamu bikin buta tulis. Dia ketuk tiap hari Kak. Makanya dia bilang salibkan daging. Supaya kamu jangan kedagingan. Kasih mati itu keinginan mata. Supaya matamu jangan kuasai lu yang kuasai lu mata. Kasih mati itu keangkuhan hidup. Supaya kesombongan jangan menguasai lu. Lu jadi orang yang tetap rendah hati. Yang tahu bahwa segala-galanya karena Bapa. Setuju katakan amin. Saudaraku, zona nyaman membuat engkau buta. Membuat engkau tuli. Ketika Bapa mengetuk pintu. Dia rindu ada yang membuka pintu buat dia. Dia rindu ada yang dengar suaranya. Shalom, halo, anybody home? Adakah orang di dalam rumah ini? Kakak, berapa banyak di antara kamu yang terlalu sibuk dengan pekerjaanmu? Terlalu sibuk dengan temanmu? Terlalu sibuk dengan pelayananmu? Terlalu sibuk dengan urusan kamu secara pribadi? Coba, seberapa banyak sampai engkau lupa untuk bicara dengan Bapa, untuk merespon dengan Bapa, Kak? Seberapa banyak? Kamu lihat bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapa ketok pintu, mereka langsung buka pintu, respon. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Lihat. Mengusir setan demi namamu? Lihat. Bernubuat demi namamu? Lihat. Aktivitas pelayanan bukan menjadi jaminan untuk engkau ada bersama dengan Bapa, sehidangan dengan Bapa. Tapi lu respon tidak dengan Bapa. Lu sibuk dengan pelayanan. Lu sibuk bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Lu punya waktu dengan Bapa kau sonde. Lu punya waktu untuk duduk dia mendengar apa yang diinginkan oleh dia kau sonde. Lihat Maria dan Marta. Marta marah Maria. Bapa kasih tahu Maria.
supaya dia bantu Sambeta. Jawab Bapak bilang apa? Marta, Marta, engkau hanya menyusahkan engkau punya diri. Lihat Maria, dia mengambil sesuatu yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Kakak, Maria respon kakak. Padahal yang menyambut Yasa itu datang, yang hidup itu datang kakak, adalah Marta. Yang datang kan Marta, yang duluan datang ke duduk. Tapi lihat, yang duduk dan dengar Bapak ngomong, itu Maria. Beda respon kak. Kau sudah terlalu nyaman dengan kau punya hidup, kau tidak akan pernah bisa dengar seruannya Bapak. Bapak tuh tiap hari ketuk pintu kak. Tapi ketong terlalu sibuk dengan ketong urusan. Ketong tidak akan pernah bisa jadi muridnya Bapak. Kita akan terus begini terus kakak dorang. Sedangkan kita mau selamat harus lewati ini fase. Jadi murid dulu. Diajar. Menjadi serupa dengan Bapa. Baru bisa masuk surga. Zona nyaman bahaya kak. Ada kisah dalam Alkitab. Orang-orang yang terjebak dalam zona nyaman. Dan akhirnya mereka tidak ikut dalam perjamuan bersama dengan Bapa. Mari kita buka Matius 22. Semuanya telah Bapa siap. Orang yang diundang, satu pengertian yang harus kamu mengerti. Namanya diundang. Berarti yang mengundang itu kenal tidak yang diundang. Kalau kamu ada pesta nikah atau pesta apa, ada undangan masuk ke lubung rumah, berarti orang yang mengundang itu mengenal kamu yang diundang. Ada amin? Lihat peristiwa ini. Bapak itu sudah undang Sandong. Ini raja, ini istilahnya, ini perumpamaan ini. Raja sudah undang orang yang dikenal oleh dia. Tapi ketika sudah tiba waktunya, ini acara sudah mau dimulai. Yang diundang ini sudah datang. Lihat Bapak respon. Raja ini mengutus orang untuk mengetuk pintu. Sibuk semua tuh. Saya tidak bisa pergi. Saya sibuk, saya baru kawin. Saya ada urus saya pun sapi. Saya ada urus saya pun tanah. Saya baru beli tanah 5 hektar. Ada yang lain dibunuh orang. Zona nyaman membuat kamu tidak peduli dengan yang lain kak. Tadi yang saya bilang. Zona nyaman membuat orang tidak peduli dengan hal yang lain. Dia akan fokus dengan apa yang membuat dia nyaman hari ini. Dia tidak akan respon dengan hal-hal yang baru kak. Tidak mau. Makanya ketika Bapak ketok pintu. Tidak akan pernah kau respon. Kenapa? Bapak itu selalu baru. Dia akan bawa hal-hal yang baru buat ketong. Buat kamu dan saya. Dan kita yang sudah ada dalam zona nyaman kakak. Akan sulit menerima hal yang baru. Kita akan ada penolakan yang begitu dahsyat kakak. Saudara bisa lihat perumpamaan ini. Apa yang terjadi? Bapak bilang apa? Ya sudah, mereka tidak mau ya sudah. Aku akan pergi dan memanggil orang lain. Bukan mereka lagi. Ada satu kisah dalam Kidung Agung pasal yang ke-5. Ada kisah tentang orang-orang pahlawan. Ada 60 pahlawan di situ kakak. Mereka dalam waktu beristirahat. Ketika mereka waktu beristirahat. Pencipta yang kudus dan yang benar itu mengetuk pintu mereka punya rumah. Dan tidak ada satupun pahlawan yang membuka pintu buat pencipta itu. Itu di dalam cerita Kidung Agung pasal 5. Kemudian Kidung Agung pasal 5 berkata begini. Aku sudah lama menunggu di luar sampai kepalaku penuh dengan embun. Tetapi tidak ada yang merespon. Tidak ada yang membuka pintu rumah mereka untuk agar aku bisa masuk ke dalamnya. Supaya aku dapat kehangatan. Karena ini dingin. Tidak ada yang merespon. Maka dia berbalik dan dia pergi meninggalkan para pahlawannya. Ketika dia pergi, para pahlawan ini baru sadar bahwa ada yang mengetuk pintu dan harus mereka buka. Itu adalah raja, itu adalah pemimpin. Astaga. Dan ketika mereka buka pintu, tidak lagi mereka mendapati pencipta itu kakak. Maka air mata mereka berderai, menangis. Mereka berlari-lari ke dalam kota dan mereka menemukan banyak orang di situ dan bertanya, apakah engkau berjumpa dengan orang ini? Tidak. Dan ketika mereka pergi semakin jauh, mereka didapati oleh perompak-perompak dan membunuh mereka. Kakak lihat, saudara perhatikan. Kalau Bapa masih mengetuk pintu hatimu, respon kakak.
Jangan lu terlalu nyaman dengan lu pun zona nyaman. Kalau dia sudah berbalik, itu artinya Bapa yang tinggalkan kau. Kau susah kakak. Yang ada kamu akan dikuasai oleh maut 100%. Kakak, masih ada waktu. Bapa masih datang kau ketuk lu pun pintu hati. Jangan lu keraskan lu pun hati. Keraskan hati itu sebenarnya bukan mengeraskan hati. Tetapi lu terlalu nyaman dengan lu punya pekerjaan. Lu terlalu nyaman dengan lu pun urusan. Lu terlalu nyaman dengan lu pun teman. Lu terlalu nyaman dengan lu pun pelayanan. Lu terlalu nyaman dengan semua lu aktivitas. Lu takut untuk melihat yang baru. Lu takut membuka lu pun pintu hati. Dia ketuk terus sampai engkau buka lu pun hati. Tapi memang kalau tidak ada respon, dia akan balik belakang kakak. Dan itu artinya finish buat kamu. Kalau masih ada waktu kakak. Hati tiba-tiba Bapak tegur tadi kayak kakak Yan tadi cerita. Artinya apa? Bapak masih sayang sama lu. Respon cepat kak. Jangan sampai sudah mau mati baru lu sadar bahwa Tuhan mau panggil beta. Jangan kakak. Ada dua tipe orang kak. Ini yang terakhir. Tipe orang yang pertama ini yang saya kasih tahu kamu. Bapak mengetuk pintu. Tapi tidak ada yang merespon karena terlalu nyaman. Ada orang yang cepat respon tapi memang awal-awal mengeraskan hati. Contoh seperti Yeremia. Ketika Bapak memanggil Yeremia, Yeremia bilang gini, aku terlalu muda. Aku tidak pandai bicara. Maka Bapak mengambil bara api dan menaruh di dalam mulutnya. Sejak saat itu dia pandai berbicara. Di sana kan sampai sini, Musa. Apa daya saya kak, Pak, Bapak? Saya bukan orang apa-apa. Saya sendiri saja ditolak oleh bangsa Israel. Siapa saya, Bapak? Tapi lihat, Bapak tetap paksa mereka. Dan mereka akhirnya merespon. Kakak, ada dua kakak. Bapak, masuk semua nih kak. Ada yang respon, ada yang tak respon kak. Kalau yang respon kamu lihat, Yeremia dipakai Bapak kayak apa? Kamu lihat Musa dipakai Bapak kayak apa? Tapi kamu lihat yang tidak merespon ini kakak. Kamu lihat perumpamaan ini yang tadi kamu baca. Semua dibuat apa? Ditinggalkan Bapak. Dibiarkan mereka. Dihabisi oleh maut. Bapak tidak peduli. Kenapa? Lu cari dia, lu sudah dapat lagi. Kenapa? Dia datang cari lu. Dia datang ketok pintu. Lu ada di zona nyaman. Siapa yang bodoh? Kakak Bapak masih ketuk lu pintu hati. Saya terlalu percaya. Buktinya kau masih respon untuk datang untuk sembahyang. Untuk berdoa. Kau lagi punya kerinduan untuk berubah. Kakak respon kakak. Jangan sampai kau tidak respon. Saya tahu kamu kalau duduk-duduk, saya kalau duduk kerja-kerja, di hati bilang, masuk doa. Saya langsung doa. Maaf ya, saya doa dulu, doa. Baca Alkitab dulu. 15 sampai 30 menit. Kan saya berdoa terus. Baru duduk keluar lagi, doa lagi. Duduk lagi, doa. Begitu. Harus begitu. Kenapa? Saya latih diri saya untuk merespon. Ketika saya tidak respon, saya mendukakan Bapak saya. Saya mengecewakan saya punya Bapak. Kenapa? Dia tunggu saya di luar. Kenapa saya biarkan saya punya Bapak terus punya kepala ini penuh dengan embun, itu perumpamaan, kiasan. Kenapa saya biarkan saya punya Bapak kedinginan? Dia tidak masuk dalam rumah. Saya pandang salibnya, saya pandang fotonya, saya bilang Bapak terima kasih. Saya lihat prosesnya, waduh luar biasa. Kenapa? Itu respon kak. Dia suruh melayani. Dia suruh ayo cepat, jangan beta sulama son datang Nah itu karena lu sudah terlalu nyaman di luar. Lu mau masuk, lu ragu-ragu dan akhirnya takut untuk melangkah. Itu zona nyaman pun jelek di situ kak. Lu tidak akan peduli lagi dengan hal baru. Lu tidak akan pernah berani untuk melangkah kepada yang di sana. Saudara, akhirnya jangan pernah menjadi orang yang hidup terus dalam zona nyaman. Berani melangkah dan keluar dari zona nyamanmu. Setuju katakan amin. Kalau waktunya untuk berdoa, berdoalah. Kalau waktu itu baca Alkitablah. Kenapa? Kakak, bukan pelayanan yang menjadi patokan untuk katong bisa ada di hadirat, untuk katong ada bersama dengan Bapa di sonde. Hadirat Bapa itu penting kak. Kakak,
Kau bisa kuat hanya berdoa kakak. Kau bisa kuat hanya kuat di hadirat Bapa. Itu penting. Ada amin? Saya punya kesaksian, saya 25 tahun melayani Bapak saya. Mungkin lebih, saya dari umur 16 tahun. Sekarang sudah masuk mau ke Palang 4. Hidup saya dengan doa terus saja, berdoa saja. Dan tidak pernah Bapak kasih beta pun hidup jauh dari Bapak. Dan beta punya kesaksian banyak orang-orang sekeliling beta yang berdoa terus. Mereka jadi orang semua. Bukan masalah berkat ya kakak. Tapi Bapak mempercayakan mereka. Ini bukan soal anak-anak di sini, bukan. Ada orang-orang di luar sana. Menjadi contoh buat saya. Bagaimana mereka hidup dalam doa saja. Sampai ada orang yang bilang gini, hai hanya doa-doa, tidak ada pelayanan ke, pitolong orang ke, PKKR ke, bikin seminar ke apa. Tapi saya bandingkan dengan orang yang suka bikin KKR, KPI, seminar. Kok beda dengan ini orang-orang dorang. Dong doa, hidup dalam doa, hidup benar. Bagus banget ya. Apakah mereka tidak mau pelayanan? Tidak kak. Semuanya ada rule-nya Bapak. Ada waktunya Bapak. Ketika mereka merespon Bapak, Bapak kasih SK, surat keputusan atau surat tugas untuk mereka mengerjakan sesuatu yang menurut kehendak Bapak. Bukan kehendak kita. Ada amin? Nah, hanya hadirat Bapak yang bisa membuat engkau keluar dari zona nyaman. Respon membuat engkau cepat keluar dari zona nyaman. Kasih tahu sebelah kiri kamu. Makanya jangan sampai engkau tetap tinggal dalam zona nyaman. Karena itu akan membahayakan diri kamu. 1, 2, 3, katakan keluar dari zona nyaman. Katakan lagi, keluar dari zona nyaman. Amin. Kita baca Wahyu pasal 3 dulu, ayat yang ke-20 yang terakhir. Wahyu 3 ayat yang ke-20 tadi kak. Setelah itu kita siapkan nanti, mari pemusik. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya. Dan apa? Dan ia, kakak sukacita tidak kalau kamu ada dengan Bapa? Sukacita tidak? Rahasianya cuma apa? Respon kak. Dan mau keluar dari zona. Kalau dia bilang salibkan daging, salibkan kakak. Lu jangan terlalu nyaman dengan lu pun daging, itu nanti kedagingan. Kalau dia bilang tinggalkan semua, tinggalkan kakak. Kalau dia bilang putuskan semua, putuskan kakak. Kalau dia bilang lepaskanlah, lepaskanlah semuanya kakak. Kalau engkau tidak mau lepaskan, engkau ada dalam zona nyaman. Kalau engkau tidak mau semua menyalipkan dagingmu, engkau ada dalam zona nyaman. Maka zona nyaman menjadi penghalang engkau untuk tidak bisa menjadi murid Bapa saya. Tundukkan kepalamu.